Kalau kalau yang aku sih lihat kenapa kemarin ngajak temen-temen ke sini karena pengen ngobrolin soal kayak se-effort apa teman-teman ketika apa ya into satu karakter kayak pemilihan pemilihan karakter untuk cosplay itu kan kadang-kadang ada yang rame apa nih itu Ya. cosplay. Nah, Nah, kalau menurut kalian sendiri misalnya Mas Yosef, Ya. kenapa memilih karakter gila ya. Jiraiya Oke. Itu yang sekarang Jiraiya? sebenarnya itu malah sebenarnya esensi cosplay itu seperti itu. Into the karakter. Jadi kan kita custom player. Jadi kita dulu tuh cosplay itu karena gini. Ketika kita senang sama satu karakter, terus kita ingin menyerupai karakter tersebut menjadi di dunia nyata gitu kan, kita kan berkostum layaknya dia. Nah, terus muncul beberapa kompetisi dan lain-lain kok mirip-miripan kayak gitu, makanya kita ada pendalaman karakter. Gitu. Nah, pendalaman karakter. Jadi misalkan saya sebagai Jiraiya Sensei, ya saya kan karena ini di dalam pembicaraan, jadi saya sebagai Yosefnya aja ya. Tapi ketika kita di event atau kita lagi dimintain foto, terus kalau kita lagi jalan-jalan di event gitu ya kita into the karakter. Iya, into the karakter. Gerak-geriknya, gesturnya, terus gimana sih karakter ini biasanya bersikap di animenya atau di gamenya kayak gitu kan. Saya juga gitu ketika ada beberapa konten yang saya buat dengan Mas Nanda itu Jiraiya kan orangnya mesum ya, mesum banget gitu. Jadi dia itu seorang guru yang jadi idola tapi juga mesum gitu. Jadi ada bijaksananya, ada creepy-nya juga kan gitu. Makanya gimana cara membuat karakter itu masuk ke saya, ya harus senang karakternya dulu sebenarnya. Cuman untuk ke arah sini tuh cosplay itu lebih ke itu tadi yang kenapa yang lagi rame ini ayo kita bikin ini kayak gitu, bisa kayak gitu. Dan itu juga nggak salah, itu juga bukan menyalahi esensi cosplay juga, karena dia juga bermain kostum di situ. Karena Mas, dengan kostum yang sama dan pemakaian yang berbeda, itu hasilnya juga beda. Jadi kostumnya saya dipakai dengan orang lain misalkan, yang nggak into karakternya, tetap beda. Dan sebagai tambahan, beliau kemarin menang lomba cosplay juga dengan kostum ini, makanya Saya malu. Sudah sebelum. belum tentu yang pakai kostum ini orang lain bisa menang juga, makanya harus ini. Ya, karena penilaian dari beliau juri yang lebih kompatibel itu gesturnya kita dianggap wah kok ini Jiraiya banget gitu. Misalkan kostum saya dipakai sama orang lain yang nggak mengenal Jiraiya juga hasilnya mesti flat. Makanya kita kalau lihat di video-video sekarang yang orang lain mencoba memasukkan cosplay dalam beberapa kontennya, itu kadang-kadang kok misalnya Genshin ya, kita kalau main Genshin tahu karakter ini pasti centil segala macam, karakter ini yang judes segala macam gitu kan. Kalau yang tahu pasti intunya ke situ. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang memang cuma ikut vibe-nya aja, ada tahu katakanlah dia senyum segala macam. Kan nggak make sense gitu. Kalau untuk di cosplay lah ya kayak gitu. Tapi kalau untuk hari-hari ya cuman memang buat hobi silahkan, nggak masalah. Pandangan orang kan nggak ada tolak ukurnya. Betul. Salah satu hal yang harus banyak orang sadar juga, kalau sebenarnya cosplayer ketika dia menjadi satu karakter, kalau cosplayer yang into the karakter, ya dia akan jadi karakter itu. Jadi kalau dia lagi misalnya on stage atau dia lagi perform, ya dia akan jadi Jiraiya Sensei. Jadi ketika off stage, ketika sudah istilahnya sudah turun dari panggung, sudah ya hahaha biasa, udah off air, dia akan jadi manusianya, bukan jadi karakternya. Jadi yang harus dipahami itu. Jadi bukannya kayak jadi fake, enggak ya? Enggak. Kan berakting. Berakting. Terus siapa tahu malah ditawari jadi aktor. Iya. Jadi Jiraiya live action Naruto. Wow, boleh. Kalau misalnya mendukung. Enggak, tapi memang esensi cosplay dari dulu kan gitu Mas harusnya. Jadi kita saking mencintai sebuah karakter, kita ingin mewujudkan karakter itu dengan diri kita kan gitu kan. Betul kan gitu. Wah, kok karakter ini kok aku banget kan gitu. Makanya dulu awal-awal saya cosplay itu juga Nezuko dari Avatar Airbender itu kan.
ya sosok pangeran yang terbuang gitu. Sampai Facebook saya yang lama juga namanya itu juga, karena saya seneng banget sama karakternya, cara apa dia berkembang. Nah itu dari situ kita bisa menyesuaikan bahwa oh kayaknya cukup bisa tak masukin ke dunia nyata lewat aku deh kan gitu. Awalnya dulu gitu. Terus, nah itu ternyata pangeran terbuang ya karena pokoknya karakternya itu aku banget lah waktu itu gitu, makanya aku jadiin. Terus lama-lama ketagihan, oh ternyata menjadi karakter yang aku seneng itu semenarik ini dirasain kayak gitu. Akhirnya next event coba Oppo ya, aku pengen jadi karakter Oppo ya. Terus aku lihat lagi, kita memperbesar referensi lagi. Waktu itu masih nonton anime dari Flash Disk, belum ada streaming segala macam. Saya tidak perlu mengatakan umurnya kan? Iya. Aduh. Ya jadi esensinya kan tua. Waktu itu ya kita masih dari komik, masih dari yang filenya masih di warnet banget. Kita harus ngopi dulu, harus download di Ganul dari Anoboy segala macam gitu. Makanya lagu MP3 aja yang Jepang-Jepang kita harus beli di counter, satu lagu Rp500, satu lagu Rp1.000 kayak gitu. Karena kita nggak bisa ada akses untuk download sendiri kayak. Jadi waktu itu memang struggle-nya di situ. Kita punya karakter juga udah terbatas, resource-nya terbatas. Untuk cosplaynya, event-nya juga kadang-kadang setahun cuma sekali 2 kali toh. Oh iya dulu tuh memang. Iya, dari Cara tuh ditunggu ya. ditunggu banget. Ditunggu karena jarang. Jadi makanya sekarang hampir setiap minggu. Kalau kita mau pindah kota sebelah aja hampir 3 hari sekali mungkin ada. Jadi buat kalian yang mau cosplay, belum mulai cosplay atau mau mulai cosplay, banyak kesempatan untuk cosplay. Ya. Banyak event, banyak. Kalau datang ke event sendirian takut nggak dapet teman, tenang aja. Saya juga kalau datang sendirian. Sampai sana berbaur aja. Tenang aja. Temen-temen itu banyak. Karena ada pepatah, sesama wibu mengenali sesamanya. Padahal tak pikir tadi akan ngomong tak kenal maka tak sayang. Enggak ya? Tak kenal maka kenalan. Ya karena wibu kan menyukai sesuatu, kemudian kita melihat orang yang menyukai sesuatu yang sama, ada seneng. Kalau misalnya aku dulu lihat ada orang punya atribut anime dikit aja, rasanya pengen jak kenalan. Walaupun cowok loh ya, maksudnya nggak harus cewek. Iya. Jadi kayak, kayaknya masih icok-icok teori konspirasi soal gimana One Piece berada kayak gitu. Misalnya kayak gitu, jadi kayak makanya aku bilang wibu mengenali wibu lainnya. Oke, buat yang terakhir deh, sebelum kita ngelanjutin ngabisin ini kayaknya nggak habis kalau kita ngobrol. Oke. Ini karakter yang kalian banget, karakter anime, boleh game atau karakter apapun yang mungkin nggak banyak orang tahu juga nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya sosok ini tuh banget gitu loh. Dari Mas Nadawe. Dulu. Kalau aku sih ya, ini aku yakin aku bahas. Jadi ada karakter utama dari anime Hyuga. Siapa ya namanya? Oreki. Aku bahas. Orang gitu sing karo adike kuwi. Juga yang Oke, Oreimu nih. bukan karakter itu yang siskon. Jadi dia itu karakternya anak SMA itu dia itu punya apa sih namanya kalau punya kemampuan deduktif kayak detektif gitu. Dia itu anak SMA tapi dia pintar banget ngambil kesimpulan dari ya, tapi dia lebih ya, animenya itu lebih serius. Jadi animenya itu kebanyakan dialog. Jadi nek orang nggak biasa nonton anime yang kebanyakan dialog pasti ngantuk. Saya yakin nonton anime. Tapi kalau menurut saya Oreki saya pintar. Oke. Nanti dicoba ditaruh kartunya, nanti akan ditaruh di sini. Amin. Wah, Di sini. editornya bekerja sangat keras. Ya. Oh, begitu saya ini Bang. Kalau Mas Yosef, Saya. selain Jiraya ya, Tidak. sudah menjadi karakter. Ya kan, enggak sih. Sebenarnya di masa-masa saya udah mulai udah terlalu sering bercosplay. Sebenarnya karakter ini yang paling masuk ke saya. Dari dulu cosplay sampai sekarang itu kayaknya sih karakter ini yang
sedang into saya, mungkin karena ngepasi umurnya juga ya. Ya saya tua, ya saya kelahiran 93, wes tak sebokar sesan wes. Jadi kayak kayaknya memang karakter ini yang mungkin beberapa tahun kemudian 14 tahun kemudian 15 tahun kemudian mungkin yang into ke saya itu Puten Rossi dari Goku itu yang paman kayak kura-kura, mungkin yang into karakter saya itu Lebih tua lagi. ya karena kan menyesuaikan juga. Tapi kalau untuk sikap dan lain-lain aku tuh siapa ya, ada karakter zaman dulu sih. Karakter zaman dulu tuh namanya Hajime Dari anime. But as School. Oh, Gosetku. Bentar, Hajime. Tuh, Pendamping banget sih. Oh. Jadi ceweknya suka dengan hal-hal yang mistis tau waktu itu. Jadi kayak kebetulan sih saya juga. Enggak, maksudnya Hajime itu orangnya tuh realistis. Kan itu kan hantu-hantu kan. Jadi aku nganggapnya tuh di film, di anime yang nuansanya hantu-hantu, dia tuh orang paling realistis di situ. Jadi bukan Leo-nya, kan ada dua, Leo sama Hajime. Hajime itu temannya Leo kan. Leo kan memang dari sainsnya. Kalau si Hajime itu kayak dia mendampingi si Satsuki-nya, terus dia tahu Satsuki adiknya punya kucing yang ada hantunya, itu dia tahu. Tapi dia berusaha realistis, mencoba menjalani kehidupannya seperti biasa, membantu karakter utama segala macam, dan dia menemani. Dia juga nggak naksir Satsuki dulu, dia naksir Kak Momo dulu. Jadi memang dia sebagai karakter ya dia banget, bukan jadi sampingan tapi bukan NPC. Kayak saya juga sampingan tapi saya juga bukan NPC. Saya bisa melakukan apapun tapi saya bukan karakter sampingan, dan saya juga bukan MC kan. Oh iya. Hajime banget saya. Nggak tahu, mungkin nanti berubah lagi. Seiring berjalannya waktu semua bisa berubah. Oke dah, kita habisin dulu. Thank you yang udah nonton ya. Ya mau makan enak banget, dari tadi aku nyicil. Enak banget. Jadi buat yang mau makan bareng selanjutnya, mau siapa bisa tulis di kolom komen. Buat sekarang dari aku Arya, dari Saya Cepi. Saya Nanda. dah makan nih. Ya, mata nih. Makan dulu. Sorame, sorame, sorame.